Luyo gitu ya. Selamat malam Pak Dokter Marcel. Selamat Malam, malam. Terima kasih loh. Kita udah agak deg-deg-deg. Dokter Marcel mana gitu ya. Jadi terima kasih akhirnya sudah ada di sini. Saya jadi ya, lega dan tenang. Kami semua jadi lega. Gitu ya. ya. Baik, tapi untuk sebelum memulai sesi malam ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh dari Pelkes ya, Pelayanan Kesehatan di Bapak Frans ya. Bapak Frans sudah hadir bersama kita? Tadi saya sudah lihat kelihatannya ada namanya. Iya, Halo. tadi aku. Ya, Ya, malam selamat Pak malam Frans. dokter, selamat datang. Malam Kak Iren. Ya, Ya, mohon mari dibantu kita dipimpin doa ya. mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan yang sangat indah untuk kami belajar kembali tentang bagaimana kami harus memaknai kehidupan kami dengan hal-hal yang baik. Biar ya Tuhan, kesempatan yang sangat berguna ini boleh kami syukuri, dan kami bersyukur juga untuk kesempatan Dr. Marcel yang sudah hadir. Biar Tuhan memberikan hikmat untuk kami boleh mendengar berkat Tuhan melalui beliau. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir, biar kami boleh diberkati oleh Tuhan dari pertemuan kami pada sore atau malam hari ini. Dan kami boleh mensyukurinya sebagai satu bentuk atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh merawat tubuh kami untuk kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Frans untuk doa pembukanya. Oke, untuk sebelum ke inti acara sharing session Dr. Marcel, kita mau dengar juga nih refleksi dari Bu Pendeta Riani. Silakan. Oh ya, selamat malam Dokter Marcel. Selamat malam Bapak Ibu. Ini bicara kesehatan, untungnya saya juga baru sembuh, jadinya agak relevan. Kalau saya sakit agak susah ini ngomongnya. Jadi selamat malam Bapak Ibu, puji Tuhan kita semua sehat. Saya hanya mengulas satu ayat Alkitab saja dari 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, belajar tentang kesehatan bukan sambilan. Belajar tentang kesehatan bukan bonus dalam keseluruhan kesibukan kita. Tapi saya percaya kesehatan itu adalah bagian dari iman. Jadi kesehatan juga bagian dari ibadah kita. Jadi berasa sekali kalau di dalam grup pendeta kami itu selalu saling menjaganya kesehatan gitu. Jadi di grup pendeta kami diingatkan masing-masing untuk jangan lupa makan vitamin D gitu ya. Nanti Pak Dokter Daila yang menjelaskan tuh vitamin ini, vitamin itu semua pada saling mendukung, kalau bisa titip beli gitu. Saya kira itu dalam rangka kita semua menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, sebagai tempat di mana kita juga mau memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Saling support di antara para pengerja, para pelayan Tuhan, para warga jemaat itu sangat penting. Itu sebabnya di antara kita kalau Bapak Ibu juga sudah tahu atau belum tahu, di dalam setiap wilayah masing-masing kita juga punya supporter atau orang-orang yang mendukung kesehatan khususnya di masa pandemi ini. Jadi perlulah keseimbangan antara menjaga bait Tuhan secara spiritual maupun menjaga bait Tuhan secara fisik. Jadi keseimbangan tubuh itu penting, itu sebabnya kita diingatkan bahwa tubuh kita bait Allah. Yang kedua, bukan hanya keseimbangan antara spiritual dan fisik, kita juga perlu belajar sebagai seorang yang menjaga bait Allah untuk mengendalikan. Jadi katanya tubuh ini kan dimulai dari lidah gitu. Jadi saya ingat omah saya almarhumah,
Dia bilang, enak itu Ri, hanya sebatas jari, katanya gitu. Jadi begitu jari masuk ke dalam mulut, udah cuman sebatas itu enaknya, katanya. Jadi mesti bisa mengendalikan diri. Oma saya juga kena diabetes waktu itu, tapi sekarang sudah nggak ada, sekitar 15 tahun yang lalu lebih. Memang pengendalian diri hal yang paling tidak mudah, karena yang paling dia suka adalah justru makanan-makanan yang mengandung manis gitu ya, atau gula. Jadi sebagai orang yang menjaga bait Allah, keseimbangan tubuh, spiritualitas fisik itu penting, pengendalian diri juga penting, supaya apa? Yang terakhir di dalam bait Allah, kita semua sebetulnya berharap terus sampai Tuhan memanggil kita hidup dalam sukacita. Jadi bagaimana mempertahankan sukacita kita? Yuk, mari kita belajar bersama-sama dari Dr. Marcel. Semoga kita bisa sehat, bukan hanya rohani, tetapi juga jasmani. Tuhan berkati saudara-saudara untuk belajar bersama. Saya kembalikan kepada Kak Irin. Terima kasih Kak Riani. Sama. Iya, makasih banyak. Jadi memang kesehatan tuh merupakan bagian dari iman kita ya. Gak cuman kalau baru merasa sakit baru ingat gitu ya, tapi kita jaga terus gitu ya, menjadi ibadah keseharian kita gitu ya. Tetap menjaga, merawat tadi sesuai dengan doanya Pak Frans, merawat Ya. merawat tubuh gitu ya, jasmani dan rohani pastinya. Baik, tidak berlama-lama lagi nih sudah hadir bersama kita malam Dr. Marcel Tendean. Beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ukrida dan di Waluyo ya saat ini ya bertugasnya ya, dokter ya. Nah, ini yang menjadi topik kita malam ini nih, Dr. Marcel. Less sugar, more happiness. Kayaknya pas banget ya. Nah, ini saya ini tuh triggernya less sugar, more happiness. Kenapa menjadi hal yang sangat penting dan tadi saya bilang di awal juga krusial ya, kenapa kita ambil tema ini gitu ya. Kan kemarin pas kita ngobrol tuh Dr. Marcel, ini tuh ngalah-ngalahin nggak kalah lebih dangerous, lebih mengkhawatirkan dibanding COVID gitu ya. Bukan berarti COVID itu nggak ini ya, maksudnya nggak bahaya, tapi sebenarnya malah di sekitar kita tuh kejadiannya banyak ya trigger-triggernya untuk diabetes gitu ya dok ya. So mungkin silahkan dimulai sesi sharing sessionnya gitu ya. Mungkin mengapa ini menjadi hal penting dan perlu untuk di-sharingkan malam ini. Silakan Dr. Marcel. Iya, makasih. Selamat malam Bu Iren. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa hadir di acara malam hari ini. Saya ingin sharing aja ya, bukan ngajarin Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana diet, bagaimana apa itu diabetes. Cuman saya mungkin ingin sedikit sharing dari apa yang memang cukup penting untuk Bapak Ibu ketahui bersama. Saya izin share screen. Baik, topik kita hari ini adalah diabetes mellitus ya, bagaimana fakta dan mitosnya. Kita mulai dari slide yang pertama. Di slide ini saya ingin kasih lihat bahwa kadang-kadang Bapak Ibu sekalian susah kita dapat informasi yang betul mengenai diabetes. Kadang-kadang apa yang dibilang sama dokter itu mitos, tapi apa yang dibilang sama influencer, sama artis itu ya itu yang jadi faktanya gitu ya. Jadi kadang kita dapat source informasi yang kurang tepat, bagaimana cara melakukan pengobatan, bagaimana kita cara melakukan monitoring, ataupun bagaimana cara kita mengetahui seberapa bahayanya diabetes itu sendiri. Ada beberapa hal sih sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi concern ya mengenai diabetes. Suaranya nggak kedengeran ya? Kedengeran Dr. Marcel? Kalau dari saya kedengeran dari Bapak Ibu. Baik sekali, baik sekali. Baik, saya izin lanjut ya. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang memang suka ditanya oleh rekan-rekan maupun pasien-pasien saya yang ingin tahu lebih banyak mengenai diabetes, yaitu apa sih diabetes itu, bagaimana dia menjadi bahaya atau bagaimana proses jadi diabetes itu, lalu bagaimana sih resiko saya menjadi diabetes seperti apa.
lalu bagaimana kita mendeteksi, lalu seberapa parah ya satu lagi diabetes kita. Nah, ini yang menjadi termin pertama atau beberapa hal utama yang suka ditanya. Saya ingin sedikit menerangkan dari slide yang agak sibuk ini, saya pakai gambar-gambar sebagai ilustrasi. Jadi diabetes itu orang kenal sebagai sakit gula ya, orang bilang juga ya. Atau ada yang bilang diabetes mellitus, ada yang diabetes kering, ada yang diabetes basah. Tapi pada umumnya dia adalah gangguan di mana gula darahnya meningkat. Itu dulu nomor satu. Nah, peningkatan gula darah di dalam tubuh ini tentunya diakibatkan oleh gangguan penggunaan. Kalau kita lihat yang gambar di sebelah kiri, apa yang kita makan itu hanya akan diproses di dalam tubuh menjadi dua bentuk, yaitu gula yang disimpan dan gula yang dipakai. Gula yang disimpan akan disimpan di beberapa organ, yang utamanya adalah hati kita dan otot, dan sebagian ke sel lemak, dan sisanya akan dibakar menjadi energi. Nah, gula yang dimakan ini dalam bentuk karbohidrat dipengaruhi oleh beberapa infrastruktur lain yang kita bilang sebagai hormon. Nah, hormon ini yang menjaga gula darah kita tetap normal, yaitu batasannya 140. Itu yang di sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu punya cek gula secara random aja, ya kapan habis makan kek, sebelum makan kek, atau tengah malam atau siang-siang, pokoknya kalau nilainya di bawah 140 itu artinya kita masih normal gitu ya. Jadi magic number-nya 140. Akan tetapi ketika apa yang kita makan itu tidak bisa disimpan gitu dengan baik, atau disimpan berlebihan, atau tidak bisa dipakai, nah gula ini akan numpuk di dalam darah. Nah, ketika dia numpuk di dalam darah ini, mulai deh ya terjadi penumpukan gula yang kita lihat pasiennya sudah cenderung menjadi lebih gemuk, akhirnya metabolisme menjadi tidak efektif. Nah, metabolisme yang tidak efektif ini menimbulkan reaksi yang khusus di dalam tubuh kita, akhirnya terjadi seperti lingkaran setan. Kita bilang insulinnya itu resisten ya, karena kegemukan salah satunya. Nah, insulin resisten ini akan mengakibatkan gula itu yang harusnya dipakai secara efektif menjadi tidak efektif. Sehingga metabolisme yang terbentuk menjadi tidak efektif. Nah, ini juga mengakibatkan kerusakan lebih lanjut dari pankreas. Akhirnya seperti lingkaran setan dia, gitu. Startnya dari kegemukan. Lama-lama dia akan mengakibatkan gula itu meningkat, pelan-pelan meningkat sampai suatu saat kita pakai konsensus, yaitu ketika gula darah kita periksa kapan ya, setelah makan, sebelum makan, tengah malam atau siang hari, ketemu di atas 200, kita katakan dia gulanya sudah meningkat lebih dari normal ya. Kalau ini bertahan lebih dari 2 pengukuran, atau kita cross check dengan pemeriksaan konfirmasi namanya, tetap tinggi, ini kita namakan diabetes ya. Nah, dari slide ini juga busy slide, yang artinya banyak sekali organ yang berperanan menyebabkan kerusakan, bukan kerusakan ya, peningkatan gula darah atau hiperglikemia. Tidak hanya yang dulu katanya pankreasnya itu rusak, tapi bisa juga dipengaruhi oleh lambung. Jadi orangnya lambungnya itu cepat keisinya gitu ya, karbohidratnya cepat keluar. Bisa juga dari sistem imunnya yang terganggu. Bisa juga dari otaknya. Ternyata otaknya itu terjadi disfungsi. Orangnya nggak kenyang-kenyang, makan terus gitu. Sehingga gula darahnya naik. Nah, ini semua merupakan komponen-komponen yang nantinya maksudnya menyebabkan kelainan, tapi juga menjadi target pengobatan kita nanti. Seberapa parah sih atau resiko kita terhadap diabetes ini seperti apa? Ini ada survei yang saya ambil tahun 2009, atlas dari IDF. Jadi IDF itu setiap tahun dia perbarui atlasnya untuk melihat bagaimana resiko diabetes di satu negara.
Kita lihat proyeksinya yang sebelah kiri. Indonesia pada tahun 2010 memiliki resiko sekitar 7% ya. Sekitar 7 juta penduduk dunia, penduduk Indonesia mengidap diabetes. Itu peringkat 9. Akan tetapi anehnya, walaupun kita ini negara berkembang, diproyeksikan di tahun 2030 terjadi peningkatan yang cukup banyak, sekitar 5 juta orang akan terkena diabetes. Nah, ini yang saya katakan ternyata secara genetik kita punya risiko gitu. Tidak hanya lifestyle, karena faktanya walaupun kita ini negara berkembang, tapi resiko secara genetik tuh ada. Jadi sebenarnya resiko kita terhadap diabetes ini cukup tinggi. Nah, ini yang saya katakan pandemi yang sebenarnya yang kita tidak sadar ya, yang kita harus sudah mulai belajar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari slide ini, memang sih diabetes itu masih banyak yang belum mengetahui ya separah apa gitu, atau apa yang bisa ditimbulkan. Tapi in the end, saya bisa katakan diabetes itu secara sederhana ibu dari semua penyakit. Jadi ketika seseorang terkena diabetes, dia gampang sekali mengalami komplikasi yang lain. Nah, yang paling berat, diabetes berkorelasi langsung atau berhubungan langsung dengan adanya penyakit kardiovaskuler di dalam tubuh. Jadi dia faktor risiko utama. Jadi rata-rata kalau kita lihat data kematian di negara berkembang pun sudah bergeser menjadi penyakit kardiovaskuler. Diabetes ini menjadi faktor risiko utama dari penyakit kardiovaskuler. Jadi ceritanya silent killernya ini diabetes. Dengan gejalanya nanti mungkin adalah sakit jantung. Nah, kira-kira seperti itu menakutkannya diabetes. Bagaimana sih kita mau menilai faktor risiko kita? Yang pasti nomor satu, Bapak Ibu sekalian, kita mulai mendeteksi faktor risiko ketika usia kita sudah di atas 45 tahun. Sudah mulai hati-hati nih. Kalau tidak ada faktor risiko, umur 45 sudah mulai screening deh. Sudah mulai periksa setahun sekali misalnya. Atau kalau normal tiap 3 tahun. Nanti saya kasih rekomendasinya. Lalu faktor risiko lain adalah seseorang dengan riwayat keluarga diabetes tipe 2. Ini kaitannya dengan genetik. Kalau Bapak Ibu sekalian berat badannya besar gitu ya dengan BMI yang tinggi, ini juga faktor risiko. Yang lain adalah sedentary lifestyle seperti yang kita alami sekarang. Jarang bergerak pada masa COVID. Nah, ini faktor risiko lagi-lagi yang menyebabkan terjadinya diabetes. Lalu ini juga hal yang sangat penting, rasial ya. Faktor risiko pemberian kita secara genetik ya, ternyata orang Asia pun tidak kalah tinggi risikonya terhadap diabetes. Yang lain di tabel sebelah kanan ini faktor risiko yang lebih sering berkaitan dengan sebuah penyakit, yaitu nomor 1 kolesterol meningkat, nomor 2 PCOS, ini biasanya pada wanita ya. Kita bilang polycystic ovarian syndrome, ada hipertensi, ada riwayat melahirkan lebih dari 4 kilo, ada obat-obatan, dan penggunaan steroid jangka panjang. Nah, hal-hal sebagai berikut yang mulai sekarang kita perlu sadari nih. Kalau usia kita di atas 45, kita harus screen gitu ya. Kalau usia kita di bawah 45 dengan 1 atau 2 faktor risiko, kita sebaiknya sudah harus screen. Nah, ketika Bapak Ibu screen gitu ya, screen itu maksudnya periksa gitu ya, mohon maaf, takut gak nyambung. Kita periksa. Nah, ketika Bapak Ibu periksa gula darahnya itu normal, Bapak Ibu nggak usah gatel ya, tiap bulan diperiksa gitu. Sayang duitnya. Periksa tiap 3 tahun kalau normal. Tapi kalau angkanya itu mulai tinggi abnormal, atau Bapak Ibu punya faktor risiko lebih dari 1, kita boleh cek deh tiap tahun deh. Tapi kalau faktor risikonya rendah, tiap 3 tahun aja. Kalau dokternya nyuruh tiap bulan, nggak usah ya, tiap 3 tahun aja. Jadi nggak usah sering-sering. Baik.
Nah, ketika Bapak Ibu sudah tahu faktor risiko seperti tadi, saya pengen sampai ke bagaimana kita mendiagnosis ya diabetes. Khususnya kita fokus ke diabetes tipe 2 dulu. Pasien biasanya datang dengan gejala yang khas atau keluhan ke dokternya tuh, dok, saya kencingnya banyak banget. Apalagi malam gitu ya, saya bisa bangun 3-4 kali buat kencing. Lalu ada juga yang ngomong, dok, saya makannya banyak banget. Lalu haus terus gitu. Jadi banyak makan, banyak minum, dan haus terus itu adalah gejala klasiknya. Jadi pasien dengan risiko diabetes. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, berat badannya nggak naik, malah turun. Karena gulanya yang tadi saya bilang, nggak bisa dipakai. Jadi tidak gemuk, malah pasiennya jadi kurus. Setelah itu kita periksa minimal 1 pemeriksaan, minimal ya, yaitu gula darah sewaktu. Kalau di atas 200, Bapak Ibu pakai pemeriksaan konfirmasi. Yang lain itu adalah gula darah puasa, 2 jam setelah makan, dan HbA1c. Saya yakin di sini juga HbA1c Bapak Ibu semua sudah familiar, yaitu pemeriksaan yang bisa deteksi kerusakan atau kadar gula kita 3 bulan ke belakang, kurang lebih demikian. Nah, ketika HbA1c atau pemeriksaan konfirmasi dan gula darah puasa itu sudah di atas target, seperti yang ada di tabel sebelah kanan, pasien kita bilang diabetes. Tapi kalau masih ada di grafik yang sebelah kiri, yang tengah gitu ya, kita screen, kita periksa, tapi nggak usah sering-sering. Setahun lagi kita periksa gitu ya, nggak usah tiap bulan, intinya gitu. Kalau normal 3 tahun baru Bapak Ibu periksa lagi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah indikator untuk lihat seberapa parah diabetes kita. Ini ada studinya yang cukup besar dilakukan di Inggris pada 10.000 pasien diabetes tipe 1. Dia pakai indikator yang namanya HbA1c. Intinya gini, ketika HbA1c kita itu tinggi di awal-awal, itu berkorelasi dengan adanya komplikasi target organ. Ya, biasanya jadi diabetes itu teorinya ketika Bapak Ibu kena, itu prosesnya udah in advance sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi jangan heran ketika beberapa pasien awalnya terdeteksi diabetes, HbA1c-nya bisa 10, bisa 14. Karena sebenarnya prosesnya sudah lama, tapi kita tidak sadari. Ya, kurang lebih demikian. Nah, kerusakan organ yang utama nih, kalau HbA1-nya tinggi, kita kadang-kadang nggak sadar. Tapi mata kita sudah mulai kabur ya, sudah mulai ada perubahan di retina. Nah, ini kadang-kadang gejala yang membawa pasien berobat gitu. Jadi keluhan mata. Akan tetapi Bapak Ibu, saya tadi jelaskan di awal, diabetes itu punya komplikasi yang sangat banyak ya. Mother of disease saya bilang. Dia komplikasinya bisa ke jantung, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan kerusakan saraf, kerusakan ginjal, maupun kerusakan mata. Jadi banyak sekali target organ yang terkena oleh diabetes. Oke, bagaimana sih diabetes itu diobati? Kita katakan ada 5 pilar pengobatan diabetes. Jadi nomor 1 adalah edukasi. Edukasi ini seperti yang saya lakukan hari ini di depan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengobati pasien atau mencegah terjadinya diabetes, yaitu dengan cara melakukan edukasi. Nomor 2 dengan exercise, yaitu latihan fisik. Yang saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian pasti susah mengalokasikan waktu untuk latihan fisik. Nomor selanjutnya adalah food planning. Jadi bukan ngurangin makan, tapi kita rencanakan kurang lebih apa yang mau kita makan gitu ya. Baru selanjutnya kita sampai ke medication atau obat-obatan. Nah, ini juga menjadi penting karena nanti akan berhubungan dengan obat-obat yang akan Bapak Ibu pakai. Satu lagi adalah
kontrol gula darah mandiri di rumah. Nah, ini juga harus dilakukan secara rutin agar dapat kontrol gula yang baik. Karena dokternya nggak 24 jam sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus diedukasi, harus pinter. Saya dan guru saya di Bandung itu seneng kalau pasiennya pinter gitu. Jadi kita nggak repot-repot. Nanti ketika dapat pasiennya datang sudah komplikasi gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita lakukan edukasi ke pasien-pasien kita agar pasien kita pintar. Jadi datang gulanya bagus, kontrolnya mungkin 2-3 bulan sekali. Nah itu artinya kita berhasil dalam melakukan edukasi. Edukasi itu yang saya bilang, jadi yang saya jelaskan seperti ini, bagaimana itu definisi, bagaimana pengobatan, bagaimana komplikasi. Satu lagi, resiko hipoglikemia. Nah, ini yang kadang-kadang pasien tidak sadar. Keenakan kan, dok, saya makannya mau bebas aja deh, obatnya tolong disesuaikan ya. Wah, tahu-tahu pakai obat, dia lupa makan, ngedrop gulanya. Ya, jadi yang paling penting itu lifestyle education, itu yang paling penting. Bukan obat menyesuaikan makanan, tapi makanan menyesuaikan nanti dengan kebutuhan obat. Itu yang baik. Lalu selanjutnya edukasi mengenai kaki diabetes. Ini menjadi penting karena pasien diabetes punya problem dengan luka kaki diabetes yang sangat hebat. Nah, sekarang kita diskusi mengenai lifestyle change. Lifestyle change ini artinya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup tidak hanya dari makanan saja, tapi salah satu komponen yang paling penting adalah makanan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Diet yang baik itu sudah banyak penelitiannya, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar. Ada intermittent fasting, ada keto diet, ya, ada Mediterranean diet, ada total calorie restriction kalau memang ini banget. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kalori yang seimbang. Seperti apa sih? Kalori yang seimbang itu antara lain kita harus atur bagaimana komposisinya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, lalu yang lain adalah weight management. Itu lifestyle change, ya. Lalu yang lain adalah peningkatan regular physical activity. Dari penelitian yang dilakukan dari NHS menyimpulkan ketika 3 hal ini dilakukan secara benar akan menurunkan kadar kolesterol, menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, dan secara tidak langsung dan akan menurunkan berat badan. Oke, kita ke bagian yang food planning. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat slide yang di tabel yang di sebelah kanan, bukan berarti pasien diabetes tidak boleh makan. Boleh makan, tapi diatur jumlahnya gitu. Jumlah kalorinya, macam bentuknya, lalu tingkatkan serat ya, itu juga penting. Dan satu lagi adalah rendah garam. Garamnya jangan banyak-banyak. Di sini saya nggak tahu ya, tapi saya pribadi senang banget asin. Ya, kita harus mengurangi. Nah, satu lagi yang penting adalah menggunakan lemak yang berasal dari tumbuhan gitu ya. Atau kita meningkatkan konsumsi ikan. Nah, itu yang direkomendasikan. Kalau Bapak Ibu memang sukanya karbohidrat, saya ngerti orang Asia ini atau orang Indonesia tidak makan nasi tidak hidup katanya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus makan nasi katanya. Nah, ada beberapa health facts yang Bapak Ibu bisa catat jika melihat carbohydrate source atau carbohydrate content, yaitu apa itu karbohidrat.
index atau glycemic index dan apa itu glycemic surge, kenaikan gula darah. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di sebelah kanan saya ada satu tabel. Ini tadi tinggal download aja di Google, banyak. Tabelnya judulnya itu glycemic index. Jadi kalau misalnya nasi putih atau roti putih indeksnya 100, artinya 100 gram Bapak Ibu makan karbohidrat, dia akan equal, diserap 100%, 100%-nya. Gitu. Itu yang indikatornya 100. Kalau misalnya Bapak Ibu makan makanan yang indikatornya 20 atau 15, artinya dari 100 gram karbohidrat yang Bapak Ibu makan dengan source demikian, hanya 15% yang diserap. Kurang lebih begitu. Jadi kalau mau gulanya tidak cepat tinggi, pilihlah makanan dengan low glycemic index, yaitu dengan angka di bawah 55. Gitu ya. Contohnya banyak tuh, beras merah. Apalagi sayur-sayuran itu glycemic indeksnya rendah semua ya. Lalu kacang ya, itu juga rata-rata glycemic indeksnya rendah. Kalau Bapak Ibu senang yang glycemic indeksnya tinggi, contohnya roti putih, bagel, oatmeal juga tinggi, kentang juga masih tinggi ya. Kurang lebih demikian. Nah, tidak hanya source dari karbohidrat, lemak ini juga harus kita kontrol sebenarnya. Bagaimana sih atau seberapa banyak kita makan. Yang paling penting adalah kadar trans acid. Kalau bisa rendah gitu ya. Trans acid itu dari mana sih? Makanan kaleng, jadi suka makan makanan kaleng, itu trans acid semua. Gitu, berbahaya untuk tubuh kita. Kalau mau makan, makanlah yang mono unsaturated fat atau polyunsaturated fat. Itu Bapak Ibu semua bisa dapatkan dari olive oil, canola oil, dan peanut oil. Kalau polyunsaturated fat, kita bisa dapat dari omega 3 dan omega 6. Tapi kolesterol juga nggak bisa banyak-banyak ya. Yang direkomendasikan hanya di bawah 200 mg per hari. Nah, kalau mau trans fat, memang ringan di kantong, berat di badan. Kalau mau yang monosaturated fat, ya ringan di badan, berat di kantong. Memang harus ada sedikit pengorbanan, Bapak Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya adalah body weight reduction. Strateginya bagaimana sih? Kalau body weight reduction nggak ada jalan lain. Cuma 2 strateginya, kurangi kalori dan olahraga. Itu aja, nggak ada logika-logika yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hanya olahraga dan mengurangi intake kalori. Ini adalah daftar atau kira-kira jumlah kalori yang Bapak Ibu bisa konsumsi per hari ketika niat untuk menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya ya rekomendasinya itu nggak tinggi-tinggi banget kok. Rekomendasinya kita turunkan 500 sampai 1000 kalori, itu bisa menurunkan kira-kira setengah sampai 1 kilo per minggu ya. Jadi sebenarnya nggak berat-berat juga gitu. Cuma kan kita untuk menggunakan lifestyle gitu perlu doa puasa yang lebih kencang lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Selanjutnya latihan fisik. Nah, ini adalah rekomendasi dari latihan fisik yang kita bisa lakukan rata-rata 30 menit. Rata-rata per jam. Dan itu adalah jumlah kalori yang dihasilkan. Ketika kita jalan sejam, hiking itu kira-kira 300. Kalau aktivitasnya lebih tinggi ya, dalam 1 jam menghasilkan kalori yang kita bisa bakar lebih tinggi. Jadi kurang lebih demikian. Nah, olahraga kalau Bapak Ibu sekalian mau sehat itu minimal 30 menit ya per hari. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mempertahankan berat badan, naik jadi 60 menit per hari. Kalau mau turunin berat badan, 90 menit per hari. Dok,
Saya mah tiap hari jalan ke mall lebih dari 60 menit, Dok. Itu kan olahraga ya. Atau saya jalan-jalan di kantor tuh capek juga loh, Dok. Kantor saya di lantai 9. Kalau jalan tuh capek juga, Dok. Bukan kayak gitu namanya olahraga ya. Jadi olahraga itu intinya harus dilakukan dengan konstan. Dia kecepatannya konstan, pace-nya konstan. Itu baru kita namakan olahraga. Nah, selanjutnya adalah monitoring gula darah mandiri. Sekarang bisa dilakukan dengan canggih, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah dicetek-cetek lagi ya. Tapi ada alat nih yang kita lihat di sebelah atas. Itu namanya continuous glucose monitoring. Ini teknologi yang nggak lama lagi kita udah lihat di Indonesia. Jadi ketika patch-nya itu dikontrol, ditempel, dia bisa melihat nadi sampai berekam gula real time 24 jam dengan akurasi yang cukup baik. Kalau dulu saya masih ngajarin pasien saya nyatet kayak gini nih. Sekarang dengan alat CGM semua akan lebih mudah hidupnya. Nah, selanjutnya obat-obatan. Ini yang saya taruh hampir di akhir karena ini sebenarnya yang paling belakangan. Maksudnya apa? Obat-obat itu bukan yang utama. Yang utama adalah lifestyle change dulu. Jadi jangan salah. Jadi kalau pasien diabetes memang ada pakem-pakemnya, ada obat yang kayaknya harus diminum seumur hidup. Tapi nomor satu, strategi pengobatannya adalah lifestyle change. Obat ditaruh di belakang. Nah, obat itu macam-macam, ada herbal, ya. Ada yang namanya daun insulin. Itu bekerja, Bapak Ibu sekalian, cuman dosis pastinya belum ada yang tahu dan belum bisa diekstrak dengan baik. Obat minum ini atau kombinasi dan insulin intinya bisa dipakai, cuma ketika kita mau pakai harus kontrol dengan erat ke dokternya karena resiko gulanya yang rendah itu akan semakin tinggi. Bapak Ibu sekalian, saya tuh lebih senang ngelihat gula Bapak Ibu rada tinggi daripada rendah. Ketika rendah dalam 30 menit sel otak kita bisa rusak, bisa stroke dan tidak bangun lagi gitu. Ketika gulanya tinggi, dia harus nyampe ke level tertentu baru pasiennya tidak sadar. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan obat-obatan, nggak boleh sembarangan. Terutama mereka yang sudah tua atau punya komorbid. Hati-hati sekali menggunakan obat-obatan. Nah, ini artikel yang saya ambil dari headline. Ternyata pada pasien diabetes, resiko COVID-nya ini juga meningkat. Tidak meningkat hanya secara morbiditas, tapi secara mortalitas juga. Karena ternyata antibodi pada pasien COVID ini sistem imunnya beda pada pasien diabetes dan non-diabetes. Nah, ini adalah rekomendasi bagaimana kita berobat diabetes di masa new normal. Saya dengan pasien saya kadang sudah lebih mengarah ke telekonsultasi aja. Jadi pasien saya edukasi, mereka mandiri di rumah, lalu hanya kontrol secara telekonsultasi atau paling secara, ya kalau udah bagus banget per 2 bulan, per 3 bulan baru mereka kontrol gitu ya. Dan satu lagi jangan lupa kita lakukan vaksinasi ya untuk mencegah penyakit. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi target pengobatan pada pasien diabetes. Tidak hanya gula aja, tapi harus kita atur mulai dari tekanan darah, berat badan, A1C, dan kadar kolesterol. Ini semua harus kita masukkan ke dalam target pengobatan kita kalau kita terkena diabetes. Untuk HbA1c lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin kalau ada kerabat, apalagi orang tua ya, yang mengidap diabetes, baiknya kontrol ke dokter. Kenapa? Karena kita mau lihat resiko hipoglikeminya seperti apa. Karena pengobatan yang diberikan itu sangat sifatnya individualized atau kita sesuaikan dengan pasiennya gitu.
Ini adalah pesan dari Kemenkes, Bapak Ibu sekalian, 6 langkah sehat untuk mencegah diabetes mellitus. 1. Berhenti merokok kalau yang merokok. 2. Pertahankan berat badan ideal. 3. Aktivitas fisik. 4. Konsumsi makanan sehat. 5. Rutin periksa gula darah. Dan nomor 6. Mengelola stres. Ya, lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati diabetes. Bapak Ibu sekalian, sebagai suatu kesimpulan diskusi kita malam ini, diabetes itu adalah emerging pandemic, jadi kita nggak bisa remehkan. Tanpa kita sadari, jumlahnya semakin hari semakin banyak, gitu ya. Satu yang paling penting adalah early detection. Kita harus periksa seawal mungkin, terutama mereka yang dengan faktor risiko, untuk mengurangi risiko komplikasi atau risiko dari penyakit. Pengobatan kita bisa lakukan secara komprehensif, Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting adalah perubahan lifestyle atau gaya hidup Bapak Ibu sekalian untuk mencegah maupun mengobati diabetes. Saya punya singkatan sendiri ya untuk mengobati diabetes, nggak kalah saya sama Menkes. Ini ajaran dari guru dan senior saya, yaitu jamu gendong kita bilangnya, ya, untuk mencegah diabetes. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, jaga mulut, gerak dong, gitu ya. Itu harus kita lakukan untuk mengobati atau mencegah diabetes. Baik, kurang lebih itu aja yang saya mau sharing hari ini. Mudah-mudahan berguna atau berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan apabila ada beberapa hal yang mau didiskusikan atau diklarifikasi, saya persilahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk memiliki emergency checklist ya untuk menghadapi semua keadaan, terutama dalam menghadapi diabetes. Kita juga harus punya emergency checklist, terutama mereka dengan faktor risiko. Ada hal-hal yang harus kita ubah untuk mencapai hidup yang lebih sehat. Bapak Ibu sekalian, itu aja yang saya mau sharing hari ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Marcel. Ini untuk sharing singkatnya gitu ya. Jadi mana yang menjadi intinya gitu ya, highlight-nya gitu ya, highlight untuk diabetes gitu. Oke, kita buka untuk tanya jawab sesinya. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang mau duluan mungkin kasih reaction-nya atau mungkin langsung boleh di unmute aja, langsung bicara boleh. Silahkan. Ayo, ini sesinya kita oke, Pak Jarwo, silakan Pak Jarwo, udah raise hand duluan, yuk silakan Pak Sujarwo. Mangga, monggo. Langsung boleh. Boleh, Selamat boleh. malam, Dr. Marcel. Ya, Saya diabetes kira-kira sudah 8 tahun. Jadi sebetulnya sudah mulai 18 tahun kalau gitu ya, dokter ya. Katanya tadi kan 10 tahun itu proses gitu. Ada 2 pertanyaan, dokter. Yang pertama, saya itu minum metformin. Dari sejak diabetes itu ada menyarankan minum metformin. Dalam kondisi-kondisi tertentu, menurut saran dokter, kadang-kadang gibenclamide dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah urusan selesai, gibenclamide diberhentikan dan metformin. Sekarang ini marak pemberitaan bahwa metformin itu hanya memberikan pengaruh buruk gitu, dokter. Banyak tulisan di media sosial seperti itu. Hingga satu saat saya berhenti minum metformin gara-gara itu gitu ya. Nah, itu saya ingin tanya kepada dokter, benar nggak sih bahwa metformin akibatnya seperti itu? Beberapa saat yang lalu, dokter, saya ini cek gula darah setelah lama nggak cek. Hasilnya 565, dokter. Saking nggak percayanya, kita ulangi 3 kali. Kita pikir alatnya nggak akurat dan sebagainya. Dan memang seperti itu. Lalu saya dikirim ke IGD. Pada waktu di dandani, gula darahnya ternyata nggak cukup signifikan turunnya sehingga saya harus rawat inap. Tetapi pada saat itu saya dibilangkan sebetulnya Bapak ini serangan jantung katanya. Waduh, kok jadi singkat cerita saya dirawat, dokter, dan sekarang ini sedang dalam
upaya perawatan itu gitu ya. Cuman memang diberi obat-obat sampai sekarang turun di sekitar 120-an lah gula darahnya gitu ya. Cuman ya memang harus mengalami siksaan hidup yang cukup berarti gitu. Saya itu dilarang makan gula, makan tepung, makan minyak, dan garam. Saya pulang, saya daftar makanan saya, kira-kira 100 lebih gitu. Itu semua adalah tepung, minyak, gula, garam. Terus saya boleh makan apa gitu. Yang kedua mungkin cuma keluh kesah dokter, tapi yang pertama tentang metformin saya ingin betul mendapat penjelasan yang baik dokter. Terima kasih. Baik. Ya, Iren. Ya, terima kasih. Silakan Ya. langsung direspon, Dr. Marcel. Ya, selamat malam Pak Jarwo. Ini ya itu dia makanya nyari infonya itu harus hati-hati ya, karena belum tentu itu benar. Pak Jarwo, saya orang yang fanatik sekali dengan metformin, Pak Jarwo, karena itu obat lama sebenarnya. Studinya banyak banget, sudah dipakai pada ribuan bahkan jutaan pasien gitu ya dengan diabetes. Safety levelnya sudah terjamin dan ternyata efek proteksinya banyak sekali, terutama untuk kardiovaskuler. Tapi memang lagi-lagi Pak Jarwo ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan ke dokternya gitu, seperti apa penggunaannya gitu ya. Tapi saya orang yang fanatik banget dengan metformin Pak Jarwo. Jadi kalau sebisa mungkin pasien saya berikan metformin, dia akan saya kasih. Bahkan dari penelitiannya Pak Jarwo, metformin ini ketika kita pakai pada pasien yang non-diabetes, Pak Jarwo coba lihat artikelnya lagi ya, boleh browsing lagi. Metformin itu dipakai oleh orang-orang bule sana sebagai obat anti-aging. Jadi saya fanatik sekali dengan metformin karena efek anti-agingnya itu dipakai di populasi yang non-diabetes dan aman. Jadi silakan lanjutkan metforminnya itu dipakai Pak Jarwo. Nomor 2 mengenai penyakit Pak Jarwo. Tadi Pak Jarwo cerita ya. Nah kasus kayak gitu nggak asing Pak Jarwo. Kemarin sejawat saya suaminya sesak tiba-tiba datang ke UGD gitu ya. Intinya serangan jantung, gulanya 500-an. Sama. Iya, puji Tuhan untung masih selamat Pak Jarwo. Iya dok, betul dok. Ya, banyak yang bisa meninggal gara-gara itu semua. Jadi, ya itu dia silent killer Pak Jarwo. Pak Jarwo nggak ngerti kan gulanya 500 itu kayak gimana gitu. Kadang pasien diabetes, Pak Jarwo, Bu Iren, itu bisa jalan-jalan kemana aja. Biasa aja dia gulanya 500, 600. Nggak ada gejala gitu. Saya ke planet Bekasi waktu itu. Betul. Nggak ada gejala, tahu-tahu dia sudah rusak kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama. Pesan saya Pak Jarwo, yang harus Pak Jarwo lakukan adalah Pak Jarwo konsisten berobat dengan dokternya gitu. Jangan pindah-pindah. Kalau bisa, karena advis dokter A beda dengan dokter B. Lalu stylenya dokter A beda dengan dokter B, walaupun tujuannya sama ya, gulanya turun kan intinya itu. Tapi strateginya beda. Kadang saya melihat dari sisi saya belum tentu sama dengan sisi teman saya gitu. Strateginya beda jadinya. Jadi saran saya kalau Pak Jarwo sudah baik, pertahankan lalu tetap kontrol atau komunikasi yang baik dengan dokternya itu sih. Kalau untuk metformin nggak ragu-ragu saya Pak Jarwo pakai aja. Terima kasih dok. Ini penguatan. Itu walaupun obat murah itu sebenarnya obat lama tapi efektif. Dok, nambah sedikit ya dok ya. Yang memprihatinkan saya, yang akhirnya membuat saya tersesat atau saya mau disesatkan, itu adalah iklan obat yang ngomong itu dokter gitu misalnya kan, atau ahli kesehatan menurut pengakuannya begitu. Dan yang paling meyakinkan itu orang itu pasang fotonya dokter Terawan. Mereka menjelaskan produk itu sambil menjelek-jelekan metformin gitu loh. Itu yang membuat saya mau disesatkan. Saya pikir harus ada tindakan tertentu supaya masyarakat itu tidak bodoh karena itu loh dok. Entah Departemen Kesehatan, entah asosiasi dokter, entah ID atau apa, harus menindak yang seperti itu gitu.
Atau gimana menurut dokter Marcel? Itu biasanya orang-orang yang jualan suplemen itu jahat sih Pak, memang sih. Mereka Itu jahat saya ya, tahu Dok. tuh dapat saya edarannya jualannya suplemen kan bawa-bawa Iya betul, dokter Dok. Terawan. Betul. Ya, Dan meyakinkan menyebut metformin. Wah. Oke, enggak kayak gitu Pak. terima kasih untuk pencerahannya. Baik Saya Pak. bertobat mulai malam ini. Metformin lagi. Terima kasih. Makasih nih Pak Jarwo. Makanya Pak Jarwo mungkin agak karena ada berdampak anti aging Pak. Oh Bapak tuh iya iya. mungkin ketok lebih muda dibanding aslinya sepertinya ya. Mohon Ya. maaf ya. Jadi saya sarankan Tapi Kak Irin mau diabetes mau enggak makanlah metformin. iya itu kayaknya aku baru mau komen kayaknya aku habis ini beli nanti di apotek metformin. Generik ya dokter ya. Kok jadi jualan obat ini? Generik ya dok ya. Terima kasih Kak Irin, Terima Dr. kasih, Marcel, terima terima Iya, kasih. kasih. Semoga bermanfaat nih Pak intinya Jarwo. sih intinya sih yang original pasti lebih baik daripada yang generik gitu. Kalau boleh milih ya, yang generik itu nggak jelek, tapi intinya yang original itu pasti lebih baik dari yang generik. Baik. Baik, terima kasih. Message-nya itu penting kayaknya. Original lebih baik. Vintage pokoknya original itu. Baik, thank you. Yuk, di sini ada yang memberikan tanggapan juga nih dokter nih mungkin masih melanjuti sehubungan dengan pertanyaan Pak Jarwo ya mengenai metformin gitu ya. Bagaimana dengan glukopak? Apakah boleh dan lebih baik dari metformin? Ini dari Kakak Priscilia ya. Iya. Glucovac itu originalnya metformin yang tadi. Originalnya Glucovac. Ini dia kakak udah terjawab ya. Jadi ini originalnya. Tadi kata lebih baik dibanding generiknya. Ya, Metformin saya generiknya. kalau Gitu ya. pasien bisa provide, biasanya saya kasih yang bagus sih. Karena memang kelihatan banget ya ketika pakai generik mual banget mereka. Ketika pakai Glucovac ini lebih nggak mual gitu. Dampaknya efeknya minim nih gitu ya dok ya. Betul. Oke Jadi oke. kalau bisa saya lebih milih yang original. Baik. Kalau bisa kita jangan sakit. Oke itu yang paling penting. Oke oke. Mungkin tadi siapa lagi yang mau bertanya? Oh di sini apa lagi? Oh ini kayaknya udah mulai keluar merek-merek obat ini ya dok ya. Bagaimana dengan Diamikron? Nah sekali lagi nih ada nih. Diamikron itu apa dok? Diamikron intinya sama sih Oke. Bu Iren itu obat diabetes juga. Ya hasil studinya banyak juga, bagus juga, tapi dengan karakteristik dan efek yang berbeda gitu dengan metformin. Kalau boleh secara gampangnya ya, kalau sakit saya ya bukan dokter lain, saya pasti mulai dari metformin dulu, nggak mempan baru saya mulai dengan tambahkan obat lain gitu. Baik. Baik. Oke, karena sudah penelitiannya sudah lebih lama ya, istilahnya jam terbang pengalamannya ini tuh studinya tadi banyak ya tadi ya dokter info ya. Oke, nah ini Betul. mulai oke, terima kasih dokter. Nah ini mulai ke gejala-gejala diabetes nih. Apakah kalau sering ngantuk itu tanda-tanda diabetes nih menarik banget nih dari kakak Debbie nih. Ya, bisa aja sih salah satu ya, cuman itu yang tidak spesifik ya gitu maksudnya. Fakta atau mitos gitu nggak sih dok? Ini fakta atau mitos nih dok? Kalau boleh dibagi kayak gitu. Mitos. Mitos Kak Debbie. Ini kayak kebanyakan apa makan aja ya karbo ya. Betul. Jadi kebanyakan makan jadinya kita lebih tidak fit lah gitu ya. Bukan ngantuk, tidak fit. Jadi Bu Iren yang Ya. harus kita sadari bersama, sehat itu satu hal, tapi menjadi fit itu hal lain gitu. Belum tentu orang yang physically well dia fit gitu ya. Jadi untuk fit itu kita harus do exercise. Nggak ada jalan pintas. Dok, Siap, maaf siap. dok, tentang Pak pertanyaan Jarwo nambah. tadi, Dok. Ya. Ya, soal apakah tanda-tanda diabetes adalah ngantuan? Harusnya jawabnya iya dong dok. Bahwa salah satu tanda diabetes adalah ngantuan, tetapi tidak semua ngantuan itu karena diabetes gitu kan? Betul ya dok? Nggak spesifik Pak. Kalau ngantuk itu kan subjektif sekali ya. Saya
gulanya rendah, nggak tidur semalaman, saya ngantuk. Saya habis makan kurang fit, saya ngantuk. Jadi nggak khas sih Pak. Tapi memang sebagian besar ada yang gitu, tapi bukan gejala yang khas banget. Yang bukan khas banget, yang tadi lapar terus, buang air kecil, ya kencing terus, lalu aus terus. Itu haus Pak. terus. Kita- Oke, thank you, thank you. Baik. Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Ini Kak Butina nih. Makan sayur apa dok kalau diabetes? Tapi ada asam urat juga. Oh, Ya, sayurnya jenisnya apa? Ya. ya, ini agak-agak susah-susah gampang ya, karena rata-rata beberapa sayuran dengan kadar serat yang tinggi itu kadar asam uratnya tinggi. Yang pasti yang harus Ibu hindari yang bentuknya kacang-kacangan, Bu. Kacang polong, kacang panjang ya, itu definite sudah dihindari. Belimbing sayur gitu-gitu itu dihindari ya. Lalu kangkung sih masih bisa, bayam masih bisa ya, tapi yang asalnya sayur yang bentuknya kacang-kacangan itu harus Ibu hindari. Begitu Ibu Tina. Jadi yang bentuknya kacang-kacangan, mohon maaf. Mungkin mulai besok dihindari ya. Kalau pesen sama Mbak sayur atau belanja ke supermarket, udah jangan kacang-kacangan lagi. Oh, ini Bu Tina tadi menanggapi. Tapi warna hijau masih nggak apa-apa ya. Nah, ini spesifik lagi yang warna hijau nih. Mungkin kayak brokoli gitu ya dok ya. Warna hijau, mungkin ada brokoli. Apa nih contohnya Bu Tina kalau warna hijau? Mungkin lebih spesifik. Karena kita membahasnya diabetes. Jadi, benar ya brokoli. Saya tepat sekali nih menjawab. Brokoli masih oke, Dokter Marcel. Ada lagi Kak Iren, Apa tuh? helmnya Gojek. Ini nggak sebut merek ya. Kayak kita nggak ada sponsor loh di sini loh. Oke. Boleh nggak asparagus? Oh iya, asparagus tuh, Bu Tina ya. Boleh, boleh, Boleh. boleh. Boleh, Bu Tina. Jadi brokoli aman, Pak Boleh, Dokter? boleh. Masuk. Boleh juga. Pokoknya yang tadi mungkin yang paling disebutkan oleh dokter, kacang panjang jangan. Tadi apa lagi ya? Kacang polong ya tadi ya. Pokoknya kacang-kacangan ya, dokter ya jangan ya. Iya. Ya, itu dihindari dulu, Bu Tina, untuk maintain. Kalau kangkung boleh nggak? Tadi kangkung boleh dikit tadi kayaknya ya. Masih bisa ya tadi kangkung kayaknya ya. Caisim. Tadi jawabnya boleh tuh. Caisim. Iya, boleh. Pokoknya Boleh. selain kacang-kacangan, monggo aja. Boleh, selain kacang-kacangan Bu Tina. Monggo aja. Selamat malam. Silakan. Malam. Malam, Bu. Silakan. Selamat malam, Dokter. Iya. Saya ini ya baru sejak vaksin, baru periksa ke dokter. Jadi baru tahu kalau saya itu diabetes. Jadi ya sekitar 2 tahun ini mau vaksin, periksa gulanya 367. Nah, langsung ke lab itu HbA1c-nya 10,7, Dok. Nah, besoknya ke dokter diabetes, dokternya juga bilang, bingung ya, nggak ada keturunan, tiba-tiba ini. Dan memang selama ini saya tidak pernah nge-lab. Terus terang tidak pernah lab, karena nge-lab cuma ya antar suami. Ya udah dipanggil Tuhan sih sekarang, udah almarhum. Jadi selama itu saya nggak pernah nge-lab. Nah, setelah 10,7 itu, dapat suntikan saya. Dapat suntikan karena mau vaksin, dapat suntikan dan dikasih diamikron, Dok. Diamikron yang 60. Suntikannya Lantus MR. Berapa unit ya waktu itu? 10 atau 12 unit. Nah, itu cuma malam. Apakah itu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan begitu, Dokter Marcel? Oh ya, satu lagi yang saya mau tanyakan.
apakah itu efek dari kelahiran anak-anak saya yang besar? Gitu loh. Salah satunya itu Bu Tina. Memang kalau kita Ibu Tini, melahirkan, Pak, Ibu Tini. ya Bu Mm-mm. Tini, kalau kita Ya. melahirkan anak besar, resikonya memang ada ya. Oh gitu. Jadi resikonya itu berpuluh-puluh tahun kemudian gitu, Dokter Marcel? Bisa, ya kita nggak bisa nebak, makanya itu. Mungkin aja udah mulai sekitar 10 tahun, tapi kan Bu Tini memang tidak pernah periksa gitu ya. Ya. Tapi faktor resikonya. Sebelumnya ya Dok, sebelumnya saya periksa. Puasa itu 118 puasa. 2 jam PP turun nggak sampai 100, Dok. 87, 89. Setiap kali periksa begitu. Kalau saya mengantar suami saya dulu. Saya pikir, sudahlah. Nah, saya tanya sama dokter, Dok, kok ini bisa turun? Setelah 2 jam makan, bukannya naik, tapi turun. Kata dokter, nggak apa-apa lah Bu, itu mah. Ya sudah. Jadi saya tidak periksa. Begitu loh Dokter Marcel. Iya, tapi faktanya kan sekarang memang Ya sekarang ini jadinya diabetes. Ya, jadi naiknya. faktanya memang sekarang diabetes sih Bu. Saya nggak bisa bilang obat ini cocok apa enggak, karena kan Ya. respon di kita itu beda. Intinya harus dimonitor gitu Bu. Saran saya sih nanti coba konsultasi lagi ke dokternya Bu Tini ya. Kira-kira sudah sampai target yang dimau belum gitu. Beberapa, Kalau sorry ya saya potong. Sebulan itu saya periksa, turun dari 10,7 ke 8,5, Dok. bukan A1C targetnya. Targetnya gula darah puasa. Gula darahnya itu turun jadi berapa ya, 100 berapa, pokoknya HbA1c-nya sebulan lebih 8,5. Dokter bisa turun begini. Nah saya nggak tahu, saya bilang karena ada apa suntikan apa karena obat juga saya nggak ngerti. Sekarang diganti fonilin, Dokter. Iya, itu juga bagus kok Bu Bu Tini. Tini. Tapi maksud saya Bu Tini harus nyesuaiin makannya, udah gitu tetap regular kontrol ya Bu Tini ya, karena biasanya saya 3 bulan pertama itu agak lumayan cerewet ganti-ganti obatnya biasanya. Saya maunya turunnya cepat biasanya. Setelah itu biasanya saya lebih longgar gitu. Baik. Tapi kalau yang diberikan itu sudah kuat sih Bu Tini. Cukup kok. Jadi pagi sebelum makan, Dokter Marcel. Ya, tahu saya Bu Tini. Nggak apa-apa, nanti balik aja ke dokternya diperiksa lagi. Bukan biasanya, Dokter. Kenapa? Saya udah bulan ini saya Gimana? nggak di lab di Prodia aja, cuma belum kembali ke dokternya. Oh iya. Baik. Iya, better Balik aja Bu ya, Tini minimal balik ke dokter, konsultasikan kembali ya, update 3 bulan sekarang. pertama lah Bu Tini agak Iya. concern dulu. Nanti kalau udah stabil nggak apa-apa, bisa dijarangin. 3 bulan sih. Betul. 3 Iya. Ya sudah, oke, terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih Bu Tini. Iya, better karena kan benar tadi responnya beda-beda di tubuh kita ya dokter ya. Jadi kita nggak bisa memberikan saran yang kebanyakan ya, tapi memang spesifik kepada pasien tersebut ya, dokter ya. Iya. Terima kasih, terima kasih. Di sini tadi ada di chat itu mungkin, oke, ini mungkin saya boleh recap, bukan recap. Di sini ada juga Kakak Debbie, anyang-anyangan juga sebab diabetes gitu ya, gejala-gejala anyang-anyangan itu. Kalau anyang-anyangan gitu gimana dok? Apakah itu juga menjadi gejala awal diabetes? Atau memang kayak tes-tes udah takut nih kita parno, wah nih jangan-jangan kalau gue sering anyang-anyangan diabetes nih, gitu nggak sih dok? Ya, memang kalau anyang-anyangan sih lagi-lagi gejala yang tidak khas. Cuman pasien diabetes memang kebanyakan bisa mengalami infeksi saluran kencing. Jadi itu gejala yang khas dari infeksi saluran kencingnya, bukan diabetesnya. Kalau untuk diabetesnya lebih cenderung kepada
banyak kencing gitu. Biasanya malam kebangun bisa 3-4 kali dia kencing. Mungkin gitu. Baik, begitu ya Bu Debi ya tadi ya. Tadi agak sedikit screening siapa chat yang belum dibalas. Oke. Nah, ini secara umum malam Dok untuk penggunaan metformin. Ini metformin ya. Apakah seumur hidup untuk seorang yang diabetes atau bisa dihentikan apabila dia exercise dan HbA1c-nya sudah normal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penggunaan metformin jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal? Nah, ada dua tuh. Dia Pak Robert ya berarti ya. Ya, ini dari Pak Robert Menda. Baik. Pak Robert, memang metformin itu biasa kita pakai untuk jangka waktu yang panjang. Ceritanya Pak Robert, mereka dengan diabetes biasanya tidak sembuh tapi terkendali. Jadi biasanya akan tetap butuh minimal 1 obat gitu ya. Tapi betul saya pernah ketemu pasien yang sudah kena diabetes, tadinya A1C-nya 12, dia ubah lifestyle dan education dan lifestyle, dia hanya pakai 1 obat aja dan gulanya bagus, HbA1c-nya 6. Ada yang demikian. Kalau saya pada prinsipnya, kalau pasiennya tidak ngedrop gulanya ya, saya akan pertahankan metforminnya. Kalau saya, karena memberikan benefit yang tadi saya sudah bilang sebelumnya gitu ya. Itu kalau saya. Satu lagi untuk gagal ginjal, memang betul resiko pada pasien ginjal itu metformin kita hati-hati banget makainya gitu ya. Tapi bukan berarti metformin menyebabkan gagal ginjal, enggak. Metformin dalam jangka waktu panjang dipakai aman-aman aja. Cuma memang kerusakan ginjal itu kalau pada pasien dengan kerusakan ginjal kita harus hati-hati karena metformin bikin efek samping gitu. Jadi dibalik, kalau udah ada gagal ginjal hati-hati dengan metformin. Kalau nggak ada gagal ginjal biasanya sih aman ya Pak, nggak sampai bikin gagal ginjal. Baik, begitu ya Pak Robert Menda supaya apa? Semoga terklarifikasi dengan responnya Dr. Marcel malam ini. Saya tertarik nih Dok nih, saya menggunakan hak veto, privilege saya buat nanya ya sebagai moderator nih malam ini. Tadi kan apa namanya sering haus. Nah, kalau frekuensi sering pipis gitu ya, kencing gitu ya di malam hari itu, kalau sesekali kan nggak apa-apa ya Dok ya. Misalnya, kalau misalnya bangun di frekuensi, ini saya 2 minggu terakhir ini memang cukup apa ya, sering terbangun karena pipis Dok. Jadi pipis itu malam itu bisa 2 kali Dok. Apakah itu mulai pencetus apa? Kira-kira tanda-tanda diabetes Dok? Memang saya bukan agak sih, saya obesitas 1 sih Dok, kemarin MCU sih Dok. Nah gimana tuh Dok? Sering pipis 2 kali saya, 2 minggu terakhir ini sih. Karena sebelum-sebelumnya nggak sampai 2 kali, sekali aja. Nah Ya. itu apakah saya mulai alert gitu ya, waspada gitu ya? Kalau misalnya kita udah MCU, halo, Iya, betul. iya dokter. Kalau hasil MCU-nya masih normal, nggak Mm-mm. apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Apa Oke. kita masih bisa ini kok, masih bisa nunda. Tapi kalau hasilnya udah mulai tinggi, nah itu kita udah harus woro-woro gitu nyari tahu ini ada apa. Woro-woro gitu ya. Iya. Iya, ya. Alert gitu ya, mulai waspada gitu ya Betul, maksudnya ya. betul. Oke, iya, Kalau misalnya masih normal, nggak apa-apa. Karena kan gitu ya. gejala itu tidak spesifik untuk satu penyakit aja. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, ada yang mau langsung memberikan pertanyaan mungkin? Kak Irin, Ya, saya ini. pengen minta penegasan dari Dr. Marcel. Saya minta izin share screen ya. Saya tunjukkan gambar yang ditampilkan Dr. Marcel tadi. Oke. Gambar ini, apakah dokter sekedar memaksudkan sebagai ilustrasi, menyatakan bahwa ini sumber karbohidrat, atau
apakah ini sumber karbohidrat yang tidak baik yang menyebabkan diabetes? Karena tadi dokter sebut ada kacang-kacangan, ada apa. Tapi ketika ditanyakan oleh Ibu Tini tadi, asparagus boleh gitu. Mohon penjelasan dokter. Saya tadi udah, waduh, kok itu nggak boleh ya gitu. Mikirnya gitu. Baik, karbohidrat pada prinsipnya boleh, Pak, tapi Oke. diatur aja makannya gimana gitu. Ya. Intinya gimana, itu aja, Pak. Pada Jadi ini sekedar prinsipnya. ilustrasi ya dok, bukan nggak boleh dok, bukan Betul. penyebab diabetes ini kan. Oh. Oke, terima kasih dokter. Selamat malam. Makasih Kak Irin. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Jarwo, Pak Dokter. Oke, ini Pak Jarwo karena memang sudah mengalami ya, jadi maintain jangan sampai gitu ya, kambuh lagi ya, Pak Jarwo ya. Saya Oke, jadi konsultan diabetes sekarang Kak. oh gitu, wah, senangnya berbagi. Ya, Pak berbagi. Jarwo, makasih berbagi, sharing. Nah ini ada Kakak Elizabeth nih, Bu Elizabeth. Untuk yang belum sakit diabetes, apakah bisa minum metformin? Ini tadi nih saya mau beli anti aging ya, mau dapetin anti aging ya, atau belum untuk mencegah diabetes gitu ya. Oh ini antisipasi nih, Dokter Marcel. Gimana Dokter Marcel? Untuk yang belum sakit diabetes, apakah bisa minum metformin? Iya. Kalau untuk yang sakit, memang metformin itu menjadi acuan gitu. Tapi untuk yang sehat, saya bilang tadi di Amerika ada yang pakai metformin untuk anti aging, tapi dengan indikasi yang berbeda. Gitu. Mungkin dengan dosisnya juga ya dok ya. Nanti kalau takutnya kalau kayak beli obat bebas gitu kan, kita nggak Betul. tahu dosisnya. Maaf nih ya, ini Betul. saya secara logika gitu ya. Takutnya kita asal beli, minumnya pengennya anti muda kalau bisa umur seperti umur 20 tahun gitu ya, atau berapa dari usia kita, agak-agak hati-hati ya Bu Elizabeth ya. Jadi ini bukan kayak obat bebas. Mungkin itu kalau boleh menanggapi ya Dr. Marcel ya. Gitu Bu Ya. Elizabeth. Jadi olahraga aja dulu deh, jangan minum dulu. Yuk, ini ada yang raise hand dari Bu Elis. Silakan Bu Elis. Langsung aja, boleh di unmute. Halo, Silakan. selamat Iya. malam dokter, selamat malam Kak Irin. Mau tanya buat yang belum terdeteksi, kan katanya kalau kita udah berumur begitu, kalau bisa jangan kalau misalnya makan atau minum teh itu jangan pakai gula biasa, ya kan ada banyak gula pengganti. Tapi dengar-dengar gula pengganti itu juga nggak efektif sebenarnya, malah lebih mending brown sugar. Sarannya dokter apa ya? Apa sama sekali nggak pakai gula? Atau dengan gula-gula pengganti itu? Menarik banget nih. Bu Elis nanyain, saya juga boleh tuh mau nanyain nanti tuh tadi. Makasih loh udah diduluin Bu Elis. Ya, boleh kasih resumenya dikit Bu Elis? Mohon maaf, dikit aja. Sekarang itu kan kalau kita ke restoran gitu kan ada gula apa tuh namanya sih yang Gula artifisial ya, baik. Artificial. Tapi katanya orang-orang itu juga nggak bagus loh itu katanya. Lebih baik pakai gula batu lah katanya, ada yang gula brown sugar lah. Brown sugar. Kalau untuk diabetes Bu Eli, sarannya pakai gula pengganti. Oh gitu ya. Kalau yang belum, tapi kan mau mencegah dong maksudnya. Kan kalau udah usia kayak saya kan udah 60 ya. Jadi kan lebih baik jangan pakai gula-gulaan lah gitu. Pada prinsipnya Bu Eli kan nggak makan gula terus gitu kan sepanjang hari, terbatas juga. Jadi memang itu salah satu komponen gitu Bu Eli. Kalau minumnya nggak banyak nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau kebanyakan itu yang masalah. Jadi dilihat jumlahnya bukan jenisnya. Oh, oke. Kalau minumnya dalam jumlah sedikit, monggo aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya.
Saya jadi ragu-ragu mau gula artifisial, katanya chemical lah, inilah gitu kan. Sekarang orang katanya Ganti gula organik. jagung bisa, cuman Oh ya gitu. rasanya nggak enak sih. Bisa Iya. ganti gula jagung boleh. Oke. Ya. Kasih Dok. Ya. Kak Irin, saya boleh lagi. Boleh. Ini buy one get one ketok ini Pak Jarwo. Silakan Pak. Saya mau tanya yang ditanya Kak Elis tadi, tapi saya punya pertanyaan lain, nggak usah lah. Dokter, seperti pengalaman, tidak ada orang yang sakit diabetes itu tahu bahwa dia sakit diabetes. Biasanya tahunya karena pemeriksaan sampingan. Sakit apa, periksa, terus gulanya tinggi, oh baru tahu dia diabetes. Dan itu kan prosesnya sampai kemudian dinyatakan diabetes, itu perjalanannya kan sudah lama seperti yang dokter tadi sampaikan. Bisa berkisar 8-10 tahun gitu. Saya juga begitu gitu. Intinya begitu saya dinyatakan diabetes, saya sudah yakin bahwa itu prosesnya sudah lama. Valid nggak dokter kalau misalnya malam ini kita berpesan kepada seluruh peserta yang ada di sini, ada di divonis diabetes atau tidak, periksalah gula darah supaya tahu Anda diabetes atau tidak. Sebab kalau nanti ditunggu-tunggu baru ketahuan 10 tahun lagi udah permanen gitu. Cukup efektif nggak pesan seperti itu dokter? Terima kasih. Terima kasih Kak Iren. Ya. Kalau saya strateginya Pak, biasanya secepat mungkin saya turunin Pak. Saya akan agresif di awal. Jadi obat-obat yang saya ukur nih, ini kayaknya bisa nurunin Bapak cepat, itu dulu yang saya kasih. Kalau saya ya, kalau ada yang lain memang mulainya lebih lambat gitu. Cuma ternyata penelitiannya ketika kita mulai lebih lambat, komplikasinya udah lebih banyak kejadian. Jadi lebih baik kita lebih cepat mulainya di awal. Nanti baru setelah lifestyle Bapak bagus, udah seimbang, baru kita coba kurangin gitu. Mungkin gitu Pak. Jadi mesti periksa dokter ya. Jadi mesti tahu informasinya ya, masing-masing kita ya. Betul, karena beda-beda. Lagi yang saya bilang di awal, ya maksudnya kalau udah milih ke dokter A, kalau bisa diteruskan dulu ke dia. Jangan pindah-pindah. Nanti informasinya beda-beda gitu, karena ajaran saya, mungkin style saya beda tadi saya bilang. Terima kasih dokter. Terima kasih Kak Ya. Iren. Terima kasih Pak Jarwo. Jadi memang kalau kita berobat itu mesti konsisten ke dokter yang sama gitu ya, atau penyembuh yang sama gitu kali ya. Bisa dibilang gitu ya. Jadi jangan sampai, kadang kan minta second opinion tuh dokter Marcel nih. Ya. Iya nggak sih? Kadang minta second, atau bahkan kalau nggak puas di kitanya tuh kadang sampai ketiga ke dokter, lalu keempat, yang kayak gitu loh kadang. Jadi kita membuat apa namanya tadi, ajaran tadi tanda kutip ya, ajaran ilmunya, research-nya dokter A sama dokter B bisa jadi beda, tapi secara SOP-nya kan sama gitu ya, untuk secara gedeannya gitu ya, dokter Marcel ya. Oke. Nah ini tuh pakemnya metformin lagi nih, ada yang penasaran loh sama metformin. Saya juga jadi penasaran nih dokter Marcel. Ya. Nih Joni Manurung nih, Pak Joni Manurung, dosis metformin berapa kali sehari? Mungkin bukan berapa kalinya yang penting, maksimalnya itu 2 gram. 2 gram per hari? Iya, 2 gram per hari. Nah, kalau satu obat itu berapa? Yang metformin itu berapa jadinya, Dok? Ada yang 500, ada yang 1000, beda-beda. 850 dok. Iya, beda-beda. Oke. Oh 2 gram sehari ya. Oke. Baik, 2 gram sehari. Jadi alangkah baiknya Pak Joni silakan pergi ke dokter yang dirasa memang kompeten gitu ya, yang benar konsisten untuk beberapa bulan gitu ya, Dokter Marcel ya, jangan sampai pindah-pindah dokter gitu ya, supaya pengobatannya jadi maksimal, jelas dan maksimal. Gitu ya Pak Joni ya, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, ini Pak Jarwo merespon. Saya minum metformin 500 mg 3 kali sehari. Dulu ada masa di mana saya dianjurkan metformin 500 mg 2 kali sehari. Banyak ya. Baiklah. Baik. Ya, kita menjelang akhir, tapi bolehlah ya
Kalau memang masih ada 1-2 pertanyaan lagi, silakan. Ayo Bapak Ibu, Oma Opa, Kakak-kakak. Iya Bu, saya mau tanya. Iya, Mohon maaf ya nggak bisa buka kamera nggak dulu. apa-apa, Mbak Willy, Ya. silakan. Iya, saya memang secara genetik ada diabetes keluarga saya dari oma, dari mama, kemudian dari paman dan beberapa tante saya juga ada yang diabetes. Nah, terakhir tuh saya periksa MCU, saya itu sudah pre-diabetes, jadi di 6,2 HbA1c-nya ya. Iya. Nah, karena tadi saya dengar dokter Marcel bilang kan lebih baik ditangani sedini mungkin supaya mencegah ekses ke yang lain gitu ya. Nah, bagaimana menurut saran dokter, apakah kalau di 6,2 itu saya sudah harus mengkonsumsi metformin juga? Gimana tuh? Mohon advice-nya dok. Thank you. Terima kasih nih Bu Willy, silakan. Dr. Yes. Marcel. Ya, Bu Willy, sorry tadi saya kurang jelas. Boleh sedikit Bu Willy? Oh, iya. Jadi secara genetik saya tuh harus berhati-hati. Saya udah tahu karena oma saya ingat waktu zaman saya SD aja keluar masuk rumah sakit 13 kali ya. Sampai akhirnya dia berangkat. Kemudian mami saya juga lama sekali kena diabetes. Sampai sempat ginjalnya terganggu dan harus cuci darah ya seminggu 2 kali sampai akhirnya 3 kali, bahkan terakhir sampai 4 kali. Nah kan kami anak-anaknya juga takut ya karena paman-paman beberapa bibi juga ada yang kena gitu. Nah saya dari MCU terakhir itu HbA1c saya HbA1c ya bilangnya itu 6,2 dok, jadi udah diambang ya. Diambang diabetes gitu. Nah, karena tadi kan saya dengar dokter juga penjelaskan bahwa sebaiknya sedini mungkin bisa diatasi sebelum dampaknya kemana-mana gitu. Nah, menurut saran dokter, apakah saya saat ini sudah perlu minum metformin juga gitu dok? Ya, selamat malam Bu. Kalau saya prinsipnya sama. Kalau misalnya belum sampai diagnosis diabetes, saya nggak kasih. Tapi saya ngomong dari penelitiannya ya. Ya. Ibu ini masuk ke keadaan prediabetes namanya. Ya. Ada penelitian yang ngasih obat metformin dibandingkan dengan lifestyle change. Diobservasi selama kurang lebih 1 tahun. Ternyata untuk mencegah diabetes lebih efektif lifestyle change. Tidak selalu obat. Ya. Berarti saya memang saya waktu konsul sama dokternya dari hasil MCU itu dibilang ibu belum perlu minum obat dulu. Yang penting ibu jaga pola makan dan olahraga gitu. Betul. Tapi kalau misalnya mau metformin lebih awal, indikasinya bukan diabetesnya, tapi mungkin anti-agingnya. Tapi itu belum ya, itu belum masuk di pengobatan yang secara umum gitu. Yang secara umum saya lebih pilih prediabetes, diet dulu gitu. Diet dulu ya. Tapi saya selain diabetes, saya juga kolesterolnya cukup tinggi loh dok. Saya total kolesterol saya tuh 220. Sama, prinsipnya sama. Sama. Jadi jangan minum obat dulu lah ya. Kalau kolesterol iya sama. Saya biasa kasih kesempatan diet dulu 1-2 bulan. Kalau misalnya sudah baik baru. Baik dok. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Irin. Terima kasih kembali Bu Willy. Oke. Yuk saya kasih kesempatan 1 lagi ya dok ya. Nggak apa-apa ya 1 kali pertanyaan, 1 kesempatan pertanyaan. Silakan. Ada yang masih penasaran gitu? Soal diabetes gitu, mitos atau fakta? Ya, jadi lifestyle change itu lebih valid ya, lebih benar lebih maksimal untuk mengatasi dibanding obat. Karena tadi dokter juga bilang obat itu terakhir gitu ya dok, yaitu last mitigasi gitu ya, last pilihan terakhir obat gitu. Kalau udah 1, 2, 3, 4-nya belum berhasil banget dan memang sangat necessarily dibutuhkan ya, akhirnya obatlah pendukung itu. Ada? Silakan, mau ada 1 lagi pertanyaan? Saya hitung nih, 3,
2, 1. Waktu menunjukkan pukul 8:30, jadi Ibu Panitia ini boleh kita menjelang closing kalau gitu ya. Oke, sebelum closing, Dr. Marcel, aku butuh mungkin untuk wrap, untuk membungkus sesi malam ini gitu ya, di sesi Bindum Sos Duker mengenai less sugar, more happiness gitu ya. Nah ini tadi aku mengutip jamu gendong. Jaga mulut, gerak dong, itu bagus banget. Jadi aku terngiang-ngiang jamu gendong. Oh iya. Oke, tapi sebelum itu aku jadi tercetus nih gara-gara singkatan ini ya, jamu gendong. Dok, minum jamu tuh boleh nggak sih dok? Ini saya sedikit tiba-tiba terbersit pertanyaan itu. Pertanyaan pamungkas terakhir dok. Jamu boleh nggak sih dok? Karena saya rutin dicekoki mami saya jamu nih. Ya, yang harus hati-hati Bu Iren, jamu-jamu yang diminum tuh yang kemasan itu agak hati-hati. Sebenarnya ini tergantung tempat bikinnya ya Bu Iren. Ada yang belajar herbal medicine dan mereka efektif ya. Dan jamu-jamu yang dulu juga memang khasiatnya bagus. Cuma sekarang orang-orang nakal Bu Iren. Jamurnya dioplos pakai obat dokter. Jadi Bu Iren enaknya itu karena ada obat dokter di situ, ada paracetamol, ada dexamethasone itu. Masa? Coba nanti aku Ya, cek ya. Coba aku cek nanti deh. Dari deg-degan Bu saya Iren nih. nggak tahu itu kan udah digerus dimasukin. Jadi hati-hati maksud saya gitu. I Bu Iren harus see. pastikan betul jamu yang diminum itu betul-betul murni jamu tanpa obat. Oke, Nah, itu kita baik. nggak tahu. Baik, well noted. Terima kasih. Saya Saya tahu takut. persis itu, dokter. Karena saya dulu ada di sentra jamu itu. Bukan jamu gendong ya, tapi Ya. jamu yang dibuat orang-orang yang di Kroya itu. Dan memang ya, dicampuri kimia, tidak dengan pengetahuan. Waduh, jadi dosisnya asal dia ramu aja racik gitu ya. Iya, tapi ya sudah. Oke, terima Hati-hati kasih. aja. Baik. Manjur Baik. memang. Tapi terus 3 hari pikun nggak ada yang tahu. Ya jangan Pak. Makasih loh Pak Jarwo. Jadi ternyata itu nyata fakta ya, ada kejadian seperti itu ya. Ada oknum ya, mencari cuan aja tapi nggak mikirin orang lain gitu ya. Semoga kita nggak ada yang seperti itu dan kita tidak kena dampaknya. Oke, sebagai closing. Bu Iren, Ya. ini mohon maaf satu lagi nih, ini udah ngomongin. Ini kita agak nyimpang ya, tapi saya perlu sampaikan. Boleh. Jamu-jamu yang untuk kurus itu hati-hati banget Bu Iren. Sudah pasti itu ada obatnya di dalamnya. Baik. Enggak kok, aku nggak minum jamu kurus. Iya, hati-hati. Kadang-kadang pasien datang ginjalnya udah rusak. Oh iya, Livernya itu udah ya, rusak. kena ke ginjal ya. Betul. Iya. Tega Baik, banget Bu Iren, mereka itu dikasih zat kimia yang ngawur-ngawur ya Pak. Pak Jarwo ya. Baik. Baik. Terima kasih Dr. Marcel. Nggak apa-apa itu tambahan informasi gitu ya supaya kita lebih waspada gitu ya. Baik, makasih banyak. Oke, closing, silakan closing Dr. Marcel untuk untuk sesi malam ini. Mungkin highlight-nya 1-2 pesan buat kita semua supaya kita lebih tajam untuk menerimanya gitu ya, lebih aware banget tentang diabetes. Silakan Dr. Marcel. Baik. Bu Iren, Bapak Ibu sekalian, makasih untuk undangannya malam ini. Saya rasa ini jadi diskusi yang banyak sekali ya, mudah-mudahan jadi berkat untuk kita semua. Pesan saya malam ini buat kita semua, Bapak Ibu yang belum kena diabetes, jangan lupa jaga mulut, gerak dong gitu ya. Kalau yang sudah kena diabetes, Bapak Ibu sekalian, saran saya, Bapak Ibu kontrol ke dokter, tetap pertahankan gulanya agak normal. Karena minum obat sendiri itu walaupun tadinya tinggi, ya Bu Iren, belum tentu 3 bulan lagi kebutuhannya sama. Bisa jadi kebutuhannya rendah. Jadi resiko yang kita hadapi itu gulanya ngedrop gitu. Jadi itu sebenarnya alasan kenapa kita tetap harus konsultasi ke dokter yang sudah merawat kita. Itu aja sih pesan saya. Nanti kalau sudah bagus, Bapak Ibu mau check up tiap 6 bulan, mangga silahkan aja. Gitu. Baik, makasih banyak. Jadi Bapak Ibu semuanya, oma, opa, kakak, adik, tadi yang saya tanggap untuk merekap adalah yang pertama yang harus kita ubah untuk supaya kita jauh-jauh itu dari diabetes, salah satunya perubahan gaya hidup. Ini termasuk saya nih, perubahan gaya hidup. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah diet. Tadi ya. Terus ketiga food planning, perencanaan. Tadi Pak Jarwo bilang, terus aku makan apa dong, semuanya kok nggak boleh? Bisa, tapi direncanakan makanannya gitu ya. Mungkin food combining atau food planning. Lalu yang keempat itu tadi exercise, olahraga. Ya tadi kalau mau sehat 30 menit, 60 menit kalau mau apa tadi 90 menit bisa nurunin. Kalau 60 menit apa dok? Aku jadi lupa ya 60 menit. Mempertahankan berat badan. Oh, mempertahankan. Jadi kalau mau turunin lagi itu 90 menit gitu ya. Nah, terakhir kalau memang tidak bisa dibantu oleh yang tadi 1 2 3 4-nya itu adalah obat. Itu last option teman-teman. Semuanya Bapak Ibu Oma Opa sekalian ya. Jadi itu pilihan terakhir gitu ya. So, jangan gendong, jaga mulut, gerak dong gitu ya. Sip. Makasih banyak Dr. Marcel Tendean gitu ya sudah berbagi ilmunya dengan kita, sharing expertise-nya di dunia kedokteran khususnya diabetes. Makasih banyak. Sehat-sehat buat Bu Dokter, Pak Dokter gitu ya. Nah, sebelum closing ya, kita ada 2 agenda nih. Kita mau foto bareng dulu yuk. Habis foto bareng kita doa penutup, doa closing yuk. Aku boleh minta tolong foto dulu? Boleh? Silahkan. Kakak Glenn bisa bantu foto? Aku nggak bisa nih Kak, dari sini boleh dibantu nggak Kak? Oh, siapa? Oh, Itu suara kalian itu. adakah yang bisa aku bantuin foto? Sebentar. Atau nanti dari ini ya, dari rekaman ini nanti kita ambil aja kali ya. Ini aku juga belum siap buat foto. Oke, nggak apa-apa. Kita tutup mungkin dengan doa penutup. Pak Frans, boleh dibantu untuk doa penutup dari Pelkes? Baik, terima kasih Ya. Kak Iren. Sebelum ditutup, kami atas nama Majelis Jemaat dan juga Badan Pelayanan Pelkes, khususnya dengan program Sosducare, ada Kak Lisa, ada Kak Maureen, dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Marcel Tendean yang sudah memberikan pencerahan buat kita di malam hari ini, dan juga Kak Iren yang sudah menjadi moderator sangat baik untuk memandu kita, sehingga banyak yang bertanya, dan juga seluruh partisipan yang hadir, ada Pak Sujarwo, teman lama kita ini, ya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya ini boleh menjadi satu berkat untuk kita boleh memiliki kesehatan, karena kesehatan itu adalah sumber kebahagiaan juga dalam kehidupan kita, dan kita boleh mempunyai jiwa yang sehat juga ya dalam kehidupan kerohanian kita. Mari kita akan akhiri session ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah akhir dari perjalanan kami untuk mengikuti session tentang kehidupan yang sehat dengan kami boleh memahami tentang penyakit diabetes. Biar ya Tuhan, kami boleh semakin menyadari betapa bahagianya kami karena kami memiliki kesehatan, dan biar kesehatan itu boleh membangun jiwa kami, karena di dalam kesehatan kami juga akan mendapatkan jiwa yang sehat untuk kami boleh hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat dokter yang sudah menyampaikan bagian daripada kehidupan kami secara nyata. Dr. Marcel, biarlah Tuhan memberkati kehidupannya bersama dengan keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati kesehariannya, biarlah dalam kehidupannya juga Tuhan boleh memberikan kehidupan yang sehat, kehidupan yang baik dalam kehidupan keseharian di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga. Dan Tuhan juga memberkati semua kerinduannya bersama dengan keluarga, biar berkat Tuhan berlipat kali ganda boleh menjadi bagian dalam kehidupan beliau. Juga kepada Kak Iren yang sudah memandu kami untuk acara ini, biar Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan keluarga. Dan juga buat kami sekalian yang hadir, biar Tuhan juga menyertai kami, khususnya buat kami yang saat ini juga mengalami kondisi penyakit diabetes, biar Tuhan terus memberikan kami semangat, kebahagiaan untuk kami boleh terus semakin mengandalkan Tuhan dan kami boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan saja,
dan kami boleh terus giat di dalam kami mengisi hidup kami untuk Tuhan. Kami akan mengakhiri pertemuan kami, biar Tuhan memberkati sisa kehidupan kami pada hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber kehidupan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Frans untuk doa penutupnya. Makasih banyak Terima Dr. kasih, Marcel sama-sama, Tendean. Dokter. Terima kasih panitia Binum semuanya di Sostuker. Sampai ketemu di sesi di bulan Januari 2023 karena Desember kita tidak ada Sosdukernya. Buat teman-teman, buat oma opa yang belum ikutan, kita bisa lihat di YouTube channel, ya bisa dilakukan, bisa didengerin di situ ya. Oke, selamat malam, sehat-sehat, dadah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Kak Iren, terima kasih. Dr. Marcel, terima Thank you, kasih. Dok. Ibu yang lain, terima Makasih kasih. Pak Tuhan Jarwo, memberkati. makasih banyak. Makasih Kak Glenn. Kasih. Semuanya makasih. Terima kasih Dokter Marcel. Terima kasih Selamat. Kak. Live ya, ya makasih sama-sama ya.